Kegiatan 1. Persiapan pembuatan kegiatan pelayanan informasi kepemiluan dan hukum berbasis media sosial Bawaslu Kabupaten Lebong. Kegiatan 1.1. Lakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor. Saya kasih saran untuk membuat tim efektif. Ada nggak? Kalau di rancangan kegiatannya tidak ada, Pak. Tapi tetap konsultasi dengan divisi. Ya maksudnya kan mau disuruh melakukan aktualisasi itu kan banyak melibatkan kawan-kawan di divisi Mas. Maksud saya itu buat tim efektifnya gitu supaya kamu tuh bisa bekerja kerjasama dengan rekan. Kegiatan 1.2. Mengumpulkan materi dan dokumen bersama rekan staf divisi hukum. Jadi untuk persiapan materi kita, Bang, untuk kegiatan pelayanan informasi kepemiluan dan hukum, kira-kira kayak mana nih, Bang? Apa udah cukup? Jadi begini, Pak Alfredo, ini kan bahan-bahan regulasi kan udah ada nih, kita siapkan kan dari peraturan Bawaslu, PKPU, sama surat edaran dan pedoman teknis lainnya. Itu saran nanti kan koordinasikan sama pimpinan. Kalau hukum kan itu Pak Aldo kan sama pimpinan yang lain bisa juga Pak Kasek. Kan Kasubag Hukum kita kan ada tuh Pak Puji. Kalau saya sih itu saran deh. Dari Bang Andi, gimana sekali? Hampir sepakat dengan yang disampaikan Pak Marwil tadi, bahwa dari sudah kita bahas ini, dari dasar hukum ini sudah cukup, sudah ada semua ya. Dari apa yang terakhir ini sudah edaran sudah ada kita pegang, dan teknis sudah ada. Selanjutnya dari materi yang sudah disiapkan Pak Alfredo itu menurut saya sudah mencakup seluruhnya. Ingin kita sampaikan bahwa ini sudah sesuai, tapi tinggal untuk di ACC nanti kan seperti Pak Abdul bilang tadi, itu komunikasikan dulu dengan pimpinan, baik di Koordip, komisioner yang lain ataupun Pak Kasek dan Kasubag. Dan jangan sampai nanti mereka tidak mengetahui yang kita laksanakan ini. Jadi biar tidak ada kegiatan yang tidak diketahui oleh pimpinan. Itu saja mungkin dari saya dan Bang Marwil terkait permasalahan ataupun bahan dari Pak Alfredo ini untuk kita bahas bersama tadi. Terima kasih, Bang. Kegiatan 1.3. Lakukan koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan beserta staf divisi hukum dan humas. Pertanyaan dan sebagainya, Pak. Jadi untuk tahapan kegiatan ini, Bang sama Mbak, kita mau buat rancangan kegiatannya. Dalam podcast itu tahapannya apa kan? Kalau dari aku sih, tahapan awalnya itu perkenalan narasumber sama latar belakangnya. Kalau dari Abang kira-kira lanjut. Untuk kegiatan podcast nanti ya, kalau untuk step itu pas itu sampai yang disebutkan Dede tadi, bahwa ketika kita mulai itu kan yang sebenarnya kan kapasitas dari narasumber itu, perkenalan dari mana gitu kan, kemudian kapasitas dia gitu. Kemudian saya sarankan untuk nanti materinya juga nanti digali juga terkait dengan kegiatan atau program kita yang berjalan saat ini, masalah PDPB misalnya kan, bertanyakan bagaimana pengawasan PDPB, kemudian apa gunanya PDPB dilakukan di masa dan tahapan ini. Kemudian kan PDPB ini kan membahas data pilih gitu kan, bisa nggak Bawaslu itu menyediakan link mempermudah seandainya ada pemilih itu yang tidak masuk di dalam PDPB tapi melalui podcast itu dia bisa komen misalnya kan. Kita bisa menjadi dari situ sehingga mempermudah masyarakat ini untuk masuk ke PDPB itu. Itu saja ya. Biar adminnya juga bisa berinteraksi. Ya, misalnya bisa juga untuk memperluas media sosial kita biar lebih dikenal masyarakat.
Kalau dari Mbak Vina apa kira saran Mbak? Kalau dari saya harus memilih tema untuk narasumbernya itu yang menarik, yang menyampaikan tema yang menarik, yang jelas, padat, yang bisa dimengerti oleh masyarakat juga. Karena kan yang menonton podcast kan kalangan masyarakat juga, kalangan pemilih pemula. Kalau untuk materi evaluasi perlu kita masukkan nggak? Kayaknya perlu, biar ada saran perbaikan, kritik-kritik dari penonton. Tapi dia review hasil pilkada Iya. dan hasil pengawasan pilkada dan Biar pemilihan. bisa ada masukan untuk Bawaslu Kabupaten Lumbung. Terima kasih. Kembali. Kegiatan 1.4 mengumpulkan hasil diskusi dan kesimpulan. Jadi kita udah di tahap kesimpulan kegiatan ini Bang. Nanti kita buat bagusnya sih 2 episode kan ya. Untuk podcastnya. Iya. Kalau 2 episode yang berbeda tema artinya kan. Iya berbeda tema. Itu tema pertama itu. Tema pertama lebih ke review Bang. Pilkada sama pemilihan awal. Oh bagus juga kalau yang tema pertama misalnya review kan tentang pemilu serentak 2024. Pemilu 2024 itu kan pemilu dan pilkada itu yang diserentakkan, yang pertama kali diadakan di Indonesia. Misalnya mungkin review gimana pendapat pengawas. Untuk yang episode 2 rencananya angkat kegiatan aktual Bawaslu Kabupaten Lebong. Oh, bagus juga, misalnya nanti kalau memang terkait dengan episode kedua temanya program yang dijalani Bawaslu di Nentapan maksudnya kan. Iya. Ya, bisa jadi nanti di review terkait dengan program Bawaslu, karena misalnya kan Bawaslu itu kan fokus ke peningkatan kapasitas SDM-nya dan juga kelembagaan, kemudian lebih ke pendidikan politik, karena Bawaslu saat ini lebih ada kegiatan kayak kemarin itu kan yang sudah diarahkan ke MUU Pramuka gitu kan, itu simpul-simpul tempat sosialisasi Bawaslu untuk menanamkan pendidikan politik. Bisa jadi begitu. Oke. Terima kasih Bang. Oke. Kegiatan 1.5 melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi kepada mentor. Sudah ya? 1.1. Demikianlah kegiatan 1 ini dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 2. Kegiatan 2 membuat rancangan kegiatan pelayanan informasi kepemiluan dan hukum berbasis media sosial. Kegiatan 2.1 melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor. Ini mau melaporkan tentang rencana kegiatan yang kedua Pak. Kegiatan tentang membuat rancangan kegiatan pelayanan informasi pemilihan dan hukum berbasis media sosial. Dan membuat rancangan kegiatan pelayanan informasi pemilihan kira-kira dalam 1 minggu bisa diselesaikan? Ya, maksudnya menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan bersama. Dia menyiapkan peralatan background berkasnya tempat pengambilan gambar. Itu yang kalian buat di ruang Pak Naldo itu ya? Jadi Alfredo nanti melakukan kegiatan semacam podcast kayak gitu. Siapa narasumbernya? Rencana Pak Nal. Ini Hostnya mungkin nanti koordinasi dulu. Siapkan kalau memang Pak Naldo apa judulnya nanti, apa yang mau disampaikan ke Pak Naldo kan sekarang.
Tanya dipersiapkan ya. Sama dengan tim kerja. Untuk alur kegiatan berikut laporan saya Pak, mungkin untuk hasilnya nanti dilaporkan di akhir kegiatan berikut. Terima kasih Pak. Oke, sama. Kegiatan 2.2 menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan bersama tim kerja. Baik rekan-rekan, untuk setup podcast kita sudah kita buat. Kira-kira apa yang kurang di propertinya? Kalau untuk sarana ya, Yes. sarana ya kalau ini sudah cukup. Ini nanti kan ada kamera 3 kan, kamera utama, kemudian kamera ngezoom kiri kanan, dan nanti mungkin butuh laptop di sini ya biar ada di kamera utama, jadi moderator sama narsum matanya bisa fokus ke ini, ke arah kamera ya? arah ke kamera utama, jadi nggak liar ya ketika nanti hasilnya. Kami kan sudah bagus nih. Ini itu aja. Untuk properti minuman sama cemilannya nggak Bang? Bagus sih kita adakan juga. Boleh. Kalau ini yang simple aja, misalnya apa namanya, Kopi. ini isi aja nanti Biskuit ya? kayak permen, biskuit, sama ini apa ya, kopi. Jangan terlalu rame lah. Demikian rekan. Kegiatan 2.3 melakukan koordinasi dengan tim kerja. Baik rekan, ini kita dalam tahap koordinasi. Untuk kontennya sendiri kan kita sepakati 2 tema kan? Ya. 2 tema. Untuk durasinya biar lebih ideal, daftar pertanyaannya juga kita persingkat aja kan? Ya. Kira-kira ini aja. Kalau podcast itu total durasinya 20 menit itu sudah lumayan panjang. Jadi jangan orang terlalu bosan. Kalau sekitar 20 menit itu 5 pertanyaan cukup. Untuk Bang Marwil terkait komentar masyarakat nanti kita perlu diskusikan lagi nggak? Perlu. Sama divisi hukum, koordinasi divisi hukum Iya. dulu. Biar nggak salah menjawab mungkin. Iya. Oke. Kegiatan 2.4 menyusun rancangan konten media sosial bersama tim kerja. Baik rekan-rekan, ini draft rancangan konten yang udah kita susun. Di sini ada 2 tema, mungkin bisa dibaca bergantian. Mungkin ada yang mau direvisi kan? Himbauan dari setiap depan, kemudian menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dari temukan di lapangan, serta saran kepada KPU itu untuk memperbaiki. Ketika tidak diperbaiki, baru ke arah ke tindak lanjut penanganan. Boleh ini satu lagi? Itu langsung direvisi. Iya. Di setiap tahapan ya Pak. Yang kedua itu memberikan saran perbaikan. Ini khusus kepada KPU ya. Kalau ini kegiatan aktual ya bos. Kegiatan aktual ya. Kalau untuk
tambahannya ada kira-kira yang perlu ditambahkan? Ya memang udah merangkum kegiatan yang udah berjalan, yang sedang berjalan juga dirangkum. Kalau dari sini sudah cukup sih, tinggal nanti ketika jawabannya tidak sesuai dengan yang ini boleh dikejar gitu kan, kepada narasumber. Bang Mauril ada tanggapannya Bang? Kegiatan 2.5 melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi kepada mentor. Untuk kegiatan 2.1 ya komunikasinya sudah terus 2.2 mereka masalah mendukung kegiatan bersama tim. Oke, ini dia koordinasi dengan tim kerja. Dua titik empat. Siapa yang konsen? Aldo. Iya sama Bang Angga. Aldo nanti mengadakan podcast. Siapa? Oke. 2.5 melaporkan hasil kegiatan. Udah. Demikianlah kegiatan 2 ini dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 3. Kegiatan 3, menayangkan konten pelayanan informasi kepemiluan dan hukum di media sosial Bawaslu Kabupaten Lebong. Kegiatan 3.1, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor. Tadi Pak, mau koordinasi dan konsultasi dari kegiatan hari. Kegiatannya pertama ini ya rencana kegiatan tim sudah di konsep, sudah di konsep. Kapan rencananya mau Eksekusi di minggu. Di komisi depan.
Kegiatan 3.2 melakukan perekaman video konten bersama narasumber dan tim kerja. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, senang sekali saya Alfredo Simamura dapat menemani sahabat sekalian dalam acara BAD Podcast Bincang Demokrasi. Pemilihan yang adil dan damai dan berintegritas karena masa depan yang baik lahir dari pilihan yang bersih. Kegiatan 3.3 melakukan pengeditan video konten bersama tim kerja. Jadi yang dari awal nih sampai yang itu dia. Iya bang, 050 020 sampai 050 video Simamura dapat menemani sahabat sekalian dalam acara BAD Podcast Bincang Demokrasi Podcast Bawaslu Kabupaten Lebong. Podcast ini didedikasikan kepada sahabat sekalian sebagai bentuk pelayanan informasi kepemiluan dan hukum dari Bawaslu Kabupaten Lebong. Dalam podcast kita kali ini, kita akan membahas tema review kegiatan Bawaslu Kabupaten Lebong dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Pastinya sahabat sekalian penasaran nih, siapa yang akan menjadi narasumber kita. Nanti saya akan berbagi pengalaman saya di tingkat pemiluan, pengalaman anggota Bawaslu Kabupaten Lebong. Nah di sini nanti bang. Udah gak? Kegiatan 3.4 menayangkan konten di media sosial Bawaslu Kabupaten Lebong dengan dukungan tim kerja. Di dalam kegiatan 3.4 ini, saya sebagai peserta akan mengupload konten ke dalam media sosial Bawaslu Kabupaten Lebong. Untuk langkah-langkahnya akan ditampilkan seperti tangkapan layar berikut ini. Kegiatan 3.5 mengumpulkan pertanyaan terkait informasi kepemiluan dan informasi hukum dari media sosial bersama tim kerja. Jadi bang, untuk komentar dari masyarakat udah bisa kita kumpul untuk kegiatan ini bang. Oh, untuk komentar ini sudah bisa nih. Cuman ada beberapa bisa kita sortir ini kan, karena ada beberapa tidak perlu didiskusikan jawabannya karena nggak terlalu menjurus, tapi ada beberapa ini perlu didiskusikan dulu terkait dengan jawabannya. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ini perlu didiskusikan jawabannya karena berkaitan dengan data. Itu aja dulu. Oke bang. Jadi yang terkait sama kepemiluan dan hukumnya aja kita copy bang. Nanti untuk kegiatan selanjutnya kita diskusikan dengan tim kerja. Copy ke Word ya. Kegiatan 3.6 melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi kepada mentor. Untuk catatan dan arahan dari mentor adalah kegiatan yang telah dilakukan peserta sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang dirancang dan dipersilahkan untuk melanjutkan ke tahap kegiatan selanjutnya. Demikianlah kegiatan 3 ini dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 4. Kegiatan 4
evaluasi, rencana tindak lanjut, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi kepemiluan dan hukum berbasis media sosial Bawaslu Kabupaten Lebong. Kegiatan 4.1 melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor. Selamat pagi Pak. Pagi, bagaimana Pak Alfredo? Untuk melakukan koordinasi dan konsultasi pada kegiatan keempat Pak. Rencana jadwal kegiatan aktualisasi kegiatan 4, evaluasi rencana tindak lanjut. Media sosial Oke. Sudah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim kerja terkait pertanyaan seputar informasi kepemiluan dan hukum ya. Iya Pak. Ini kegiatannya apa ini? Kamu tahu? Dalam bentuk diskusi ya, kalau yang pengumpulan Dengan tim kerja dengan kemudian. tim kerja. Yang ketiga, mengirimkan jawaban pertanyaan seputar informasi kepemiluan dan informasi hukum pada media sosial. Ya. Kegiatannya Setelah hasil diskusi terkait pertanyaannya Pak, nanti kita buat kesimpulan baru dijawab. itu. Yang keempat, menyusun laporan mengusul perbaikan dan pelaksanaan kegiatan bersama tim kerja. Ada laporannya ya? Ada. Yang melaporkan hasil kegiatan evaluasi tindak lanjut, saran usul perbaikan kepada mentor. Oke, silahkan dilanjutkan. Ini untuk yang 4.1. Kegiatan minggu keempat atau kegiatan 4 nih? Tahapan ya, tahapan keempat. Tahapan keempat. Dengan kegiatan. Terakhir kalian ini ya? Iya. Oke, itu saja masukan dari saya. Terima kasih Pak. Melaksanakan kegiatan ini dengan baik, menuju akhir kan? Iya. Sudah beraktualisasi. Izin ya Pak. Oke. Kegiatan 4.2 melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim kerja terkait pertanyaan seputar informasi kepemiluan dan informasi hukum dari masyarakat. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Selamat sore, Alfredo. Jadi gini Bang, setelah kita posting podcast kita kemarin, ada beberapa komentar masyarakat terkait informasi tentang ini Bang. Ada sebagian materi hukum, ada sebagian materi tentang kepemiluan. Untuk itu ada baiknya kita bahas satu persatu, kita buat jawaban yang paling terbaik biar nanti admin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kita mulai dari pertanyaan pertama ini terkait kegiatan Bawaslu kalau tidak ada pemilu. Nah, izin menanggapi Pak Fredo ya terkait dengan pertanyaan pertama tadi, kegiatan aktual Bawaslu di non tahapan. Ya, entah. Bisa kita jelaskan bahwa kegiatan Bawaslu di non tahapan ini pertama ada kegiatan pengawasan PDPB, pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya. Ini pengawasan dilakukan yang pertama itu terhadap KPU, kemudian uji petik. Jadi kalau ke KPU itu kita awasi ketika KPU memutakhirkan dalam bentuk pleno ya, ke sekretariat KPU. Kemudian kita juga melakukan pengawasan ketika KPU melakukan kertas pencopretan terbatas. Kemudian yang ketiga kita juga melakukan uji petik langsung ke lapangan, memastikan data pilih itu benar apa tidaknya. Kemudian di selain kegiatan PDPB itu Bawaslu juga melakukan kegiatan penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM-nya ya.
kayak kemarin di bulan yang lalu itu kalau nggak salah tanggal 16-17 Bawaslu Kabupaten Lebong sudah melakukan kegiatan penguatan kelembagaan. Kemudian di sisi lain juga penguatan kapasitas SDM yang ada kegiatan daring yang dilakukan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi. Kemudian yang ketiga, Bawaslu itu juga melakukan peningkatan partisipatif. Jadi kayak kegiatan MOU mungkin akan dilakukan yang akan dilakukan ke depan ya, itu salah satu kegiatan aktual Bawaslu di Kota. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan supaya ini bisa dijawab nanti. Oke. Bisa juga ditambahkan yang peringatan teknis bidang tugas itu ya, yang CPNS kemarin itu ya. Oh bisa, itu peningkatan SDM ya. Untuk pertanyaan kedua ini tentang contoh produk hukum pencegahan. Oh, yang diminta contoh produknya. Iya, contoh produk hukum. Oh, kalau itu nanti kita screenshot aja karena memang masyarakat melihat sebelumnya itu kan ada salah satu pencegahan yang kita lakukan kemarin kan memberi surat himbauan ke KPU. Nanti kita screenshot, kita kirim aja supaya maksudnya itu jawabannya pasti gitu kan. Ketika dia minta produknya kita kasih. Kalau dia mau pastinya boleh lah mau ke kantor itu. Nanti kita jawab di komentarnya, screenshot itu aja. Boleh. Kita ini ada pertanyaan yang ketiga terkait putusan MK nomor 135 ini. Yang pemisahan jadwal pemilu dan pilkada. Oke, Pak Bedo mungkin saya sedikit menanggapi ya. Ini terkait putusan MK ini kan, putusan MK nomor 135 ini sebenarnya kan di masyarakat itu pro dan kontra juga. Tapi pada dasarnya kita selaku penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu itu kalau kita lihat putusan MK 135 tahun yang dikeluarkan ini MK ini bahwa ada pemisahan itu antara pemilu nasional dan pemilu lokal yang setelah putusan ini kan harusnya ada revisi terhadap Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait pemilu dan Undang-Undang 1 tahun 2015 yang beberapa kali diubah itu yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah itu juga harus direvisi kalau memang ini yang harus kita cermati. Terkait putusan ini kan perlu juga tindak lanjut dari lembaga pembuat undang-undang, khususnya itu di legislatif kita. Sampai saat ini kan kita selaku penyelenggara ini menjalankan, karena bukan kita yang membuat putusan, maka kita hanya menjalankan. Dan hingga saat ini Bawaslu Lebong pada umumnya masih menunggu apakah revisi itu sudah dilaksanakan atau belum, ataupun sudah dibuat atau belum. Hingga saat ini ya kita tetap berpatokan dengan undang-undang yang ada, Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 1 tahun 2015 itu yang tentang pilkadanya. Mudah-mudahan nanti bisa admin jelaskan juga nanti kalau memang pertanyaan dari netizen kita bahwa kalau kita selaku penyelenggara pemilu, khususnya pengawas ini hanya pelaksana dari undang-undang itu. Kalaupun nanti sudah disetujui atau diputuskan ya kita laksanakan apapun nanti, apakah tetap sesuai dengan skema yang lama ataupun yang baru ini pemilu nasional dan pemilu lokal itu dibagi dua. Nanti kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti titik temunya kita temukan, kita putusan dari ataupun undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang itu nanti kita laksanakan. Karena saya tekankan bahwa kita penyelenggara ini hanya menjalankan, bukan kita yang membuat putusan. Berarti inti nanti jawabannya menunggu ya Bang? Ya menunggu, kita hanya pelaksana. Baru yang soal keempat ini tentang akses untuk pelayanan informasi publik ini Bang. Jadi begini, untuk mengakses produk hukum ya, produk hukum Bawaslu, baik peraturan Bawaslu, peraturan lainnya, undang-undang, itu sahabat Bawaslu itu bisa mengaksesnya itu di halaman http://jdih.bawaslu.go.id. Nanti bisa di-download aturan-aturan Bawaslu, aturan undang-undang ataupun aturan yang lain. Di sana nanti bisa di-download gitu. Berarti linknya kita kasih aja sama sahabat Bawaslu. Ya bisa. Jadi Ya. saling linknya. Karena di sana udah
semua produk hukum udah berjenjang di sana semua, mulai dari Sudah RUU ada. ya. Mulai dari undang-undang, peraturan, sudah itu teknis dan yang lainnya. Ataupun surat edaran juga ada di sana. Baru pertanyaan selanjutnya terkait ini Pak, layanan informasi publik TPID seperti itu. Untuk layanan informasi publik itu sahabat Bawaslu dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui halaman atau websitenya itu http://ppid-lebongkap.bawaslu.go.id. Nah, jadi sahabat nanti boleh akses langsung, klik linknya dan diajukan permohonannya. Oke. Berarti dia harus berbentuk permohonan dulu Bang ya. Betul. Baru pertanyaan yang keenam ini Bang, kalau ada pelanggaran pidana saat pemilu dan pilkada, siapa yang berwenang-wenangan ini sama cara melaporkan? Oke. Terima kasih ya dari netizen kita, dari masyarakat telah bertanya ini termasuk partisipatif. Ini sudah masyarakat sudah ada antusiasnya untuk bertanya terkait hal ini. Sebelum saya masuk ke tata cara ataupun apa saja yang harus dipersiapkan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa pidana pemilu, khususnya ini yang ditanyakan pidana ya. Kalau di pemilu itu kita berdasarkan Perbawaslu atau Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Sedangkan di pilkada itu ada lagi tidak mengatur Bawaslu tapi Perber, peraturan bersama antara Bawaslu, Kejaksaan Agung dan Kapolri. Itu hampir sama tapi ada beberapa poin yang berbeda karena terkait komposisi personil yang di dalamnya. Tapi kalau untuk pelaksanaannya intinya sama. Dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu ini, Sentra Gakumdu itu dijadikan satu lembaga, bukan lembaga permanen ya, tapi seperti Pokja lah, kelompok kerja, yaitu dari unsur Bawaslu, unsur kepolisian dan unsur kejaksaan. Itu dari tingkat pusat, provinsi dan tingkat kabupaten itu sudah dibentuk berdasarkan peraturan bersama tadi. Kalau di pilkada, kalau di pemilu tadi berdasarkan Perbawaslu 3 tahun 2023. Untuk pelaksanaan bagaimana penanganan pelanggarannya, bermula itu dari Bawaslu. Apakah itu temuan ataupun itu laporan. Nah, kalau temuan kan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya. Itu mungkin temuannya mungkin diklarifikasi nanti apakah termasuk ke unsur pidana ataupun pelanggaran lainnya. Kalaupun masuk ke unsur pidana, itu 1 kali 24 jam Bawaslu mengadakan pembahasan kepada Gakumdu tadi yang ada unsur kejaksaan dan kepolisian. Sedangkan kalau ada laporan, Bawaslu menerima laporan dan mengkaji apakah laporan itu sudah memenuhi syarat pemenuhan material. Jika terpenuhi syarat pemenuhan material, maka akan dilihat lagi apakah ini masuk pelanggaran pidana ataupun pelanggaran lainnya. Kalau masuk pelanggaran pidana, maka Bawaslu akan mengadakan pembahasan lagi seperti tadi, seperti temuan dari pembahasan pertama dengan anggota Gakumdu, baik jaksa maupun polisian untuk melakukan langkah selanjutnya, apakah dilakukan pemanggilan, dilakukan interogasi, investigasi dan sebagainya, itu nanti diputuskan di pembahasan itu. Yang di sini kan ditanyakan bagaimana cara melaporkannya, Min, kalau memang itu ada unsur pidana. Yang pertama yaitu dilaporkan secara resmi kepada Bawaslu, kepada pengawas pemilu atau Bawaslu, bisa secara langsung ke kantor dan bisa juga secara online. Itu ada sigap lapor namanya. Itu bisa dibuka di linknya, nanti tulisannya di Google sigap lapor, itu bisa dimasukkan. Apa yang syaratnya pertama itu warga negara Indonesia. Yang belum mungkin negara luar kan, warga negara asing nggak bisa. Itu warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, maksudnya yang sudah di atas 17 tahun mempunyai hak pilih. Memang orang yang di bawah itu tidak bisa, misalnya umurnya belum sampai 17 tahun, belum punya KTP, itu belum bisa. Yang kedua, siapa lagi yang bisa melaporkan peserta pemilu? Peserta pemilu boleh menyampaikan laporannya. Dan pemantau pemilu, kan ada juga pemantau pemilu nih, pemantau pemilu itu bisa juga untuk melaporkan baik secara langsung maupun secara online tadi. Nah, jadi Bawaslu itu siap menerima laporan dalam bentuk apapun, bukan hanya pidana ini kan, seluruh nanti, karena
mengatakan itu pidana atau tidak ini dari kajian dari Bawaslu. Kalaupun dari masyarakat itu menyatakan itu pidana, kalau memang Bawaslu mengatakan itu belum masuk unsurnya, mungkin ke pelanggaran lainnya nanti diputuskan lagi nanti kajian Bawaslu. Mungkin itu sahabat yang bisa disampaikan ya terkait bagaimana cara pelaporannya tadi. Saya ingin mengulang lagi, warga negara Indonesia mempunyai hak pilih ya, yang kedua peserta pemilu dan pemantau pemilu. Jadi kalau kita termasuk dari 3 ini ya nggak apa-apa, silakan laporan ke Bawaslu. Bawaslu siap untuk menerima laporan dari masyarakat seluruh Indonesia dan umumnya di masyarakat Kota Depok. Oke, baik Bang. Mungkin nanti kita susun laporan ini biar admin yang teruskan untuk diposting ke YouTube. Oke. Jadi seperti itu rekan-rekan. Semoga bermanfaat diskusi kita pada hari ini ya. Kegiatan 4.3 mengirimkan jawaban pertanyaan seputar informasi kepemiluan dan informasi hukum pada media sosial. Oke Bang, ini untuk komentarnya udah bisa kita balas ini Bang ya. Oke, ini adminnya saya serahkan dulu sama Dedo bentar ya, untuk menjawab komentar dari netizen ya, masyarakat ya. Silakan jawab sesuai dengan hasil yang telah diskusikan tadi ya.
Kegiatan 4.4 menyusun laporan dan usul perbaikan dari pelaksanaan kegiatan bersama tim kerja. Izin rekan-rekan sekalian, selamat sore. Selamat sore. Sore. Untuk saat ini kita sudah dalam tahap kegiatan 4.4 penyusunan laporan dan usul perbaikan dari pelaksanaan kegiatan kemarin. Untuk laporannya sudah saya susun, tinggal usul perbaikannya saja dari masukan dari teman-teman rencana yang saya buat. Untuk usul perbaikan atau saran boleh dimulai dari Bang Angger dulu. Itu, makasih dong. Itu kalau lihat video yang sudah dipublikasi kemarin ya udah mantap lah ya, karena aku lihat ada banyak komentar gitu kan. Kemudian apa namanya, itu nambah juga ya subscriber ya. Cuman untuk kegiatan lanjutnya kalau bisa cobalah bahas kegiatan aktual, kegiatan tahapan di Bawaslu kan. Mungkin boleh itu aja terkait dengan tema. Terima kasih dong. Untuk dari saran dan usul perbaikan dari Bang Marwin seperti apa, Bang? Jadi gini kan, mungkin dari saya untuk konten lanjutan itu kita dapat mensosialisasikan produk-produk hukum Perbawaslu yang terbaru, seperti misalkan Perbawaslu nomor 1 tentang pengawasan pemuktahiran dan terpenuhi berkelanjutan. Ini kan lagi tahapan, tapi itu juga ada pengawasan pendaftar terpenuhi berkelanjutan. Oke. Berarti dia lebih ke promosi Perbawaslu-nya, Bang ya? Mensosialisasikan. Oke. Dari Bang Andi, gimana sarannya, Bang? Oke, terima kasih Fredo dan kawan-kawan lainnya. Jadi kan sudah ada masukan dari saudara Angger, saudara Marwil, dan menurut saya juga perlu dibuat konten ya, berbentuk sosialisasi, karena kita juga ada layanan masyarakat terkait sikap lapor seperti itu kan. Ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar mungkin melakukan penuntapan dan mungkin juga pembelajaran kepada masyarakat terkait pelaporan itu tidak mesti harus langsung ke kantor, bisa melalui online oleh sikap lapor itu. Mungkin nanti bisa dibuat kontennya. Begitupun juga dengan JDIH, mungkin dari masyarakat netizen kita ini mau minta apa kan, produk hukum dan sebagainya itu ya, JDIH dan sebagainya, PPID dan sebagainya, itu perlu disosialisasikan konten-konten itu biar kita di Bawaslu ini kan ada beberapa aplikasi atau beberapa jaringan yang memang diperuntukkan untuk masyarakat luas. Nah, itu belum tersosialisasi dengan baik. Asal saya lihat ini bisa dilakukan ke depannya untuk masukan dari saya ini, Kak. Oke, siap, Bang. Berarti dia kontennya lebih khusus kita buat Bang ya? Khusus tiap program, Bang, ya. Untuk durasi sendiri gimana kira-kira, Bang? Durasi menurut Abang udah cukup atau perlu kita tambah? Boleh ditambah dikit. Kalau kemarin itu kan sekitar berapa ya? 50 menit ya, bisa 20 atau setengah jam gitu. Ya 20-30 menit itu pas. Kalau terlalu panjang kan nanti bosan juga. Demikian kegiatan kita kali ini, rekan-rekan. Terima kasih atas partisipasinya, atas usul dan saran. Semoga di kegiatan selanjutnya bisa kita perbaiki dan kegiatan tersebut bisa berlanjut untuk kemudian hari. Demikian. Ya, selamat. Kegiatan 4.5 melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi tindak lanjut, saran ataupun usulan perbaikan kepada mentor. Alfredo, gimana Alfredo? Pak melaporkan apa kegiatan untuk matriknya ini Pak, sama dokumentasi.
Sudah dilaksanakan kegiatannya. Untuk outputnya ini. Output kegiatan 4.1 ini kemarin sudah hasil Ya. dua koordinasi dengan tim kerja ini. Tim kerjanya ada dilampirkan di laporan. Ya. Untuk output kegiatan 4.3 menyiapkan jawaban menjawab A. Mungkin ada yang di mana ya? Akun mana ini? Itu akun masyarakat langsung. Bukan ke Facebook atau IG? Ini yang ke YouTube. Oke, ini misalnya sesuatu sudah dijawab ya. Artinya siapa? Akhirnya lah. Tapi hasil jawabannya dari hasil diskusi itu betul. Kalau sudah dijawab kan harus dianggap itu. Min. Aku ditanya. Sudah ditanggapi semua ya? Sudah ditanggapi semua. Ini 4.2, ini 4.3. 4.3 ya? Ya. 4.4 ini. Mungkin kerja kami ya, Mas?
tangan ya. Ya. Sudah. Pak Bima melakukan hasil kegiatan. Penyusunan tentang aktualisasi laporan akhir laporan aktualisasi ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ini Pak. Demikianlah kegiatan 4 ini dilaksanakan. Peserta mengucapkan terima kasih kepada coach, pimpinan, mentor, tim kerja, beserta seluruh pegawai Bawaslu Kabupaten Lebong yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini.